Halo perempuan keren, ketemu lagi dengan saya Irka, umur 50 menuju 51 tahun dan pekerjaannya dulu lawyer, sekarang ibu rumah tangga dan salah satu founder dari Mindful X plus konten kreatornya tua tapi keren. Oke, kapan merasakan mulai adanya perubahan menstruasi? Nah, perubahan menstruasi itu ya kalau diingat-ingat mundur ke belakang sekitar umur yang lebih paling gue rasakan adalah sekitar umur 48, 49 tahun. Apa yang dirasain, siklusnya jadi kadang panjang, kadang memendek. Jadi pernah sebulan dapat 2 kali di awal dan di akhir bulan. Terus derasnya dari mensnya banyak banget sampai tembus, biasanya nggak pernah. Terus kali ini dan kemudian bulan depannya pendek banget, 3 hari selesai bersih. Atau bulan depannya lagi tiba-tiba muncul dapat mens tapi coklat, hari pertama coklat, hari kedua coklat, hari ketiga biar banjir, abis itu hari keempat selesai. Itu di umur 48, 49 tahun. Makin kesini di umur 50 tahun, makin pendek, makin gak jelas, siklusnya makin panjang, jadi suka dapet, suka enggak. Oke, pernah cek ke dokter atau bertanya pada ahlinya? Nah itu dia belum. Ceritanya mau kasih kado nanti ini di bulan depan di saat umur gue naik jadi 51, gue akan menghadiahi diri gue untuk pergi ke dokter kandungan untuk tanya-tanya mengenai perimeno dan menopause. Apa yang harus dilakukan? Dengan adanya perubahan-perubahan tadi, kenapa nggak pernah ke dokter? Itu dia, biasanya baca buku, cari tahu di YouTube. Jadi self medicate ya bilangnya. Jadi cari tahu, gue kayaknya nggak sakit. Ini adalah hanya karena menopause. Jadi lebih banyak mencari tahu dari diri sendiri. Oke. Nah, tahu berasa bahwa kayaknya gue udah masuk perimenopause ya gitu. Itu dari kapan? Dari umur 49 tahun. Oh, langsung tahu gitu? Langsung tahu karena baca buku dan kebetulan di kantor gue ada senior yang sudah melewati masa itu. Jadi pada saat dia melewati masa perimeno dan menopause itu gue ada di sebelahnya. Jadi gue tahu mood swingnya, jadi gue tahu mens yang tidak teratur, jadi gue juga tahu perubahan dari badannya. Oke. Nah, kalau dilihat dari tadi kan mensnya udah dibilang ya. Nah, selain itu, apakah ada sebelumnya di sekitar usia 40-an itu udah ada perubahan yang dirasakan di secara fisik? Selain yang mens ya? Iya, kalau secara fisik cepet capek. Jadi gue biasanya dalam 1 minggu ini misalnya kerjanya sampai malam. Dan itu biasanya gue lebih cepet nih untuk reboundnya, untuk bangkit lagi. Oh ya tidur sebentar, abis gitu gue besok kayaknya udah bisa fokus lagi. Nah di umur-umur yang kemarin ini, di 48, 49, itu misalnya dalam 3 hari aja kita tidur gak cukup, kerja lebih dari waktunya, itu ya bangkitnya lagi bisa 1 bulan. Dan satu lagi, masuk angin gampang banget itu. Oke, itu berasanya mulai kapan tuh gampang masuk angin? Itu tua kali? Tua tapi nggak keren. Itu di umur 48-49 juga. Oh, oke. Jadi semua penurunan secara fisik itu dirasakan di umur 48-49. Dan gue paham gitu bahwa ini nih gue kayaknya lagi masa-masa perimeno. Oke. Ada nggak rasa khawatir atau takut memasuki fase akan menopause? Enggak, karena gue tidak merasa takut untuk mengalami menopause karena menurut gue menopause itu udah pasti. Tinggal kita lihat kapan datangnya. Dan dengan kita memahami bahwa kita masuk dalam masa perimeno dan menuju menopause, itu kita jadi lebih mawas diri, lebih aware sama diri sendiri, jadi kita lebih sadar. Oke. Satu pertanyaan terakhir, menuju menopause, apakah ada gangguan hubungan dengan suami? Suami yang lebih sensitif dan gue emosian, jadi menuju perimenopause ini emosi nggak stabil, kena mental health. Ini dua-duanya lagi kena mental health. Nah itu dia, jadi sekarang ini menuju menopause, mental health, jadi maksud gue emosi ya, mood swing itu juga ada.
mood swing terhadap diri sendiri juga, dan menghadapi teenager, anak gue yang juga masuk teenager, menghadapi juga suami yang juga masuk masa andropause. Jadi karena kalau kita tahu itu semua ada kaitannya, jadi kita juga jadi lebih tahu, lebih sadar, kita jadi bisa lebih stop, kita bisa tahu mesti gimana. Oke, jadi yang dirasakan justru adalah mental health sama mood swing itu terasa sekali ya? Banget. Itu yang jadi yang paling dirasakan, paling berat selama memasuki fase menuju menopause. Iya, itu ya. Jadi yang paling berat di gue adalah ya benar mood swing, dan satu lagi sih sebenarnya kalau di fisik adalah perut. Perut gue tuh tadinya gak ada, tiba-tiba dia maju di bagian atas ini. Nih, perut di sini. Tiba-tiba ada perut di sini. Oke. Dan itu terasa baru hadir hadir di umur gue yang di 49 50. Dan sekarang dari 50 menuju 51 ini lebih terasa lagi gitu. Oke. Thank you. Oke, perempuan keren, jangan lupa ikuti kita terus pembicaraan dan sharing di YouTube, di IG, di podcast, dan juga di TikToknya Tua Tapi Keren.